Di kitab Keluaran pasal 19, Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Karena Tuhan hendak berbicara dengan dia. Dan bagi Musa mendengar suara Tuhan jelas seperti Anda mendengar suara saya dalam bahasa Indonesia jelas. Mengerti? Tapi bagi umat Israel yang menunggu di bawah kaki gunung, maka umat Israel hanya mendengar suara guntur. Guntur itu sama dengan guruh. Sehingga mereka hanya mendengar guruh. Kilat menyambar-nyambar, petir. Dan itu adalah suasana yang menakutkan bagi umat Israel. Saudara mengerti? Tapi bagi sang nabi, haleluya. Bagi sang nabi, Musa dalam hal ini, dia ada di atas puncak gunung Sinai, dan puncak itu ditutupi oleh awan yang kelam. Haleluya. Musa mendengar suara Allah. Bukan guntur, bukan guruh, bukan Musa tidak mendengar suara itu. Musa tidak mendengar bunyi itu. Tapi bagi Israel yang di kaki gunung, mereka tidak mendengar kata-kata. Mereka hanya mendengar bunyi. Bang, bung, bang, bung. Sehingga Alkitab mengatakan, biarlah Musa berbicara, jangan Tuhan, nanti kami mati. Amen. Jadi sekarang, jika Tuhan berjanji di kitab Wahyu pasal 10, ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan diam di bumi, haleluya, apa yang Anda harapkan? Apa yang saudara-saudari harapkan? Mendengar suara atau mendengar bunyi? Karena jika Anda mendengar suara, berarti Anda mendengar jelas kata-kata. Tapi kalau mendengar bunyi, maka itu adalah hal yang menakutkan. Amin. Sedangkan Yesus berkata, jangan takut hai kawanan kecil. Haleluya. Damai yang kuberikan kepadamu lebih besar daripada damai yang datang dari dunia. So, di dalam damai tidak ada takut. Amin. Dan takut dalam hal ini seperti Israel dulunya di kitab Keluaran itu adalah takut mati. Bayangkan, jangankan Israel yang langsung melihat peristiwa di atas gunung itu dan tahu bahwa seorang nabi naik ke atas gunung itu. Tapi ketika mereka melihat awan kelam, gelap, dan mereka tidak mendengar suara, tapi hanya mendengar bunyi bang bung, kilat menyambar, guntur, guruh, sambung menyambung, petir. Wah, secara normal manusia, kalau saya berada di lapangan yang luas, awan gelap, petir menyambar, guntur bersuara, berbunyi, saya lebih bagus lari. Betul? Ya, menyelamatkan diri untuk berlindung di bawah supaya nggak terkena petir. Secara jasmani Anda akan mengalami suatu suasana ketakutan. Tapi itu hanyalah karena fenomena alam, peristiwa alam. Di kitab Keluaran bukan sekedar peristiwa alam. Seorang nabi naik ke atas gunung, Tuhan berbicara kepada dia, muka dengan muka. Oh, saudara-saudariku, renungkan hal itu. Apakah saudara-saudari berpikir bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Israel, bukan Tuhan yang sama di zaman ini, yang namanya adalah Yesus Kristus? Ada amin? Dia tetap Tuhan yang sama. Karena Tuhan berkata, Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Satu contoh lagi saya ambil untuk saudara renungkan. Di Yohanes pasal 12, Tuhan Yesus berkata, yang ini mungkin kita akan baca. Yohanes 12, di mana dia mendengar suara, tapi orang-orang mendengar guntur. Anda tahu suara dan bunyi berbeda? Suara bahasa Inggrisnya voice, bunyi dalam bahasa Inggrisnya sound. Ya kan? Kalau saya mendengar ceklik-klik, itu bukan suara. Itu adalah bunyi.
Ngerti? Tapi karena bahasa Indonesia sudah kadang-kadung campur aduk, kadang-kadang itu suara apa ya? Suara kucing. Oh, suara knalpot. Sebenarnya knalpot bukan suara, bunyi. Bunyi knalpot, bukan suara knalpot. Tapi karena bahasa Indonesia sudah rancu, sehingga kita kadang-kadang bingung dengan perbedaan mana suara, mana bunyi. Suara adalah ini. Kalau Anda mendengar seorang berkata-kata, Anda mendengar seorang menyanyi, suara siapa itu ya? Anda tidak akan pakai, bunyi siapa itu kok merdu? Suara siapa itu yang menyanyi? Kok merdu sekali? Amin. Nah, di Yohanes 12 saya ingin tunjukkan pada saudara tentang hal mendengar. Mendengar, apakah Anda mendengar suara atau apakah Anda mendengar bunyi? Dua-duanya akan berefek, berdampak dalam untuk kehidupan saudara. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Perhatikan. Terdengarlah suara dari surga. A voice from heaven. Berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Perhatikan ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Bunyi. Sedangkan di ayat yang ke-28 dikatakan suara. Amin. Saya teruskan. Bahwa itu bunyi guntur, ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Bagi Yesus, itu adalah suara Bapanya, suara Tuhan. Tapi bagi orang banyak, itu bunyi. Saya berikan Yohanes 12 untuk saudara dan saya baca di sini, supaya bisa memiliki sedikit pemikiran atau pandangan atau konsep tentang Wahyu 10, bahwa di Wahyu 10 ada suara ketujuh guru memperdengarkan suaranya, dan suara dari sorga berkata, jangan tuliskan apa yang kamu dengar yang dikatakan oleh ketujuh guru itu Yohanes. Jangan tuliskan, meteraikan itu. Amin. Dan saya berikan contoh bagaimana di kitab Keluaran di Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Musa dengan suara. Dan saya percaya Musa seorang nabi, maka Musa mendengar instruksi Tuhan. Musa mendengar kata-kata Tuhan. Amin. Musa tidak mendengar bunyi Tuhan, tapi Musa mendengar suara Tuhan. Tetapi Israel yang di kaki gunung, yang dilarang untuk menyentuh menjamah gunung itu karena kudus di situ. Haleluya. Israel dikatakan di nas kitab suci, Israel hanya mendengar bunyi guntur, melihat kilat sambar menyambar, petir dan lain sebagainya. Mereka tidak mendengar suara Allah. Mereka hanya mendengar bunyi, dan itu mengerikan bagi mereka, tapi tidak bagi Musa. Amen. Anda mendengar suara, itu menyejukkan hati Anda. Tapi kalau Anda mendengar bunyi, itu menakutkan bagi Anda. Dan sekarang saya tunjukkan di Yohanes 12 hal yang sama. Bapa berbicara dari sorga, suara datang dari sorga kepada anak, Yesus Kristus. Dan Yesus tahu apa artinya, karena dia mendengar kata-kata. Tapi bagi orang di sekeliling dia, oh, itu adalah bunyi guntur. Saya tunjukkan 3 nas kitab suci, Wahyu 10, kitab Keluaran, dan sekarang Yohanes 12. Contoh tentang apa itu guntur atau guruh. Karena tema utama kita adalah ketujuh guru sudah memperdengarkan suaranya. Apakah Anda sudah mendengar? Haleluya. Bagi mereka yang mendengar, praise the Lord, puji nama Tuhan, maka itu berarti adalah Tuhan sedang berbicara kepada hati Anda.